Halo teman-teman, selamat datang di channel Muhammad Guntur Purwanto. Kali ini saya punya sebuah program yang bernama Physics is Fun, di mana kita akan belajar mengenai fisika dengan cara yang lebih menyenangkan, sederhana, dan tentunya tidak ribet seperti yang kita bayangkan pada umumnya ya mengenai fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini mengenai listrik dinamis, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, pembelajaran kali ini adalah mengenai listrik dinamis. Tapi pembelajaran listrik dinamis ini akan kita bagi menjadi beberapa part, dan part kali ini mengenai arus listrik dan juga hukum 1 Kirchhoff. Oke, sebelum kita masuk ke arus listrik, saya ingin bertanya mengenai pertanyaan yang cukup sederhana. Pernah nggak sih kalian berpikir atau bertanya ke diri sendiri mengenai dari mana sih awalnya listrik itu muncul? Kemudian kok bisa muncul yang namanya listrik? Gimana prosesnya dari listrik bisa menyalakan komputer, televisi, kulkas, mencharge handphone, dan lain sebagainya? Kemudian apakah suatu waktu listrik ini bisa habis? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang mungkin kalian utarakan ke diri sendiri. Nah, jangan khawatir, setelah belajar materi listrik dinamis, kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Oke, langsung saja. Pertama yaitu mengenai arus listrik. Pertanyaan sederhananya adalah, apa itu arus listrik? Secara definisi, arus listrik ini adalah banyaknya muatan listrik yang bergerak setiap waktu pada sebuah penghantar. Nah, jadi di sini di definisinya memiliki dua kata kunci. Pertama adalah muatan listrik, yang kedua adalah waktu. Muatan listrik kita pernah belajar waktu di listrik statis ya, di mana simbolnya adalah Q. Dan juga waktu simbolnya adalah T, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di animasi kali ini, ada sebuah baterai yang memiliki kutub positif dan juga negatif. Kemudian dihubungkan pada sebuah penghantar berupa kawat, dan dia dihubungkan ke sebuah lampu. Lalu kemudian lampunya tersebut nyala. Nah, kurang lebih arus listrik ya seperti ini, mengalir kayak gitu. Kalau dianalogikan sama seperti arus sungai. Nah, setelah kita tahu nih ternyata dari definisi ternyata arus listrik ini memiliki dua kata kunci, kira-kira gimana sih persamaan matematisnya? Sederhana, tinggal kita turunkan dari definisi tersebut menjadi sebuah persamaan. I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Ini satuan internasional dan juga besaran pokok ya arus listrik itu. Kemudian muatan listrik, satuannya coulomb, dan juga waktu satuannya second. Nah, hati-hati teman-teman, semua satuan ini harus dalam satuan internasional ketika kalian mengerjakan soal. Jadi kalau misalkan di soalnya diketahui milicoulomb atau enggak mikrocoulomb atau enggak decicoulomb, ini semuanya harus diubah dalam bentuk coulomb terlebih dahulu. Termasuk juga waktu, ketika diketahuinya dalam menit, jam, tahun, itu harus diubah dalam bentuk second karena harus dalam satuan internasional. Seperti itu ya. Nah, sudah kita tahu mengenai arus, pertanyaan selanjutnya adalah kemanakah arah arus listrik? Apakah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita coba lihat terlebih dahulu ilustrasi ini. Kalau kita lihat, ada kutub positif dan juga ada kutub negatif pada sebuah baterai. Kemudian ada aliran muatan ya. Muatan negatif nih banyak mengalir, berarti itu elektron ya. Dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi arahnya ke sini nih. Dan seterusnya sampai ke sini ya. Nih ditandai sama panah biru juga. Nah, pertanyaannya apakah ini arus listrik? Nah, belum tentu teman-teman kayak gitu ya. Kita coba lihat terlebih dahulu ya penjelasannya. Arah elektron mengalir dari potensial rendah atau kutub negatif. Potensial rendah itu adalah kutub negatif ya, ke potensial tinggi, kutub positif.
Nah, ini berarti elektron tuh dari negatif ke positif. Arah elektron ya, bukan arah arus listrik. Nah, selanjutnya adalah arah arus listrik, kebalikan dari arah elektron. Jadi sederhananya arah arus listrik itu dari positif ke negatif. Kayak gitu ya. Berarti ini current ya. Current atau arus itu mengalir dari positif ke sini ke atas, kemudian ke sini dan ke negatif. Kebalikannya, kalau arah elektron berarti dari negatif ke positif. Kayak gitu ya. Jadi arah arus listrik itu berbanding terbalik atau berbeda arahnya dengan arah elektron. Seperti itu ya, arah arus listrik. Oke, kita coba kerjakan soalnya. Soal nomor 1. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir jika, nomor 1, jika diketahui, apa tuh yang diketahuinya? Terdapat 480 kulom muatan. Muatan ya. Berarti ini yang diketahuinya muatan. Muatan tadi simbolnya apa? Q ya. 480 kulom yang mengalir selama 4 menit. Berarti waktunya adalah 4 menit. Nah, ini yang tadi saya bilang 4 menit. Dia harus diubah dulu ke detik ya, ke second. Berarti dikali berapa? Kali 60. Yaitu berapa? 4 kali 6, 240 detik. Seperti itu ya. Nah, yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya jelas tadi adalah arus listrik. Kita tinggal masukkan ke persamaannya. I sama dengan Q per T, di mana Q-nya adalah atau muatan listriknya sebesar 480 dibagi T-nya adalah 240. Nolnya dibagi 48 bagi 24 berarti 2. Satuannya adalah 2 ampere. Seperti itu. Sederhana ya. Oke, kita coba nomor 2. Muatan listrik sebesar 10 mikrokulom. Oke, jadi Q-nya adalah mikrokulom. Maksudnya ini 10 ya, 10 mikrokulom. Nah, 1 mikrokulom berapa? 1 mikrokulom itu adalah 10 pangkat min 6 kulom. Ingat ya, kalau 1 milikulom itu 10 pangkat min 3 kulom. Oke, jadi kalau misalkan 10 mikrokulom, ya tinggal 10 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Seperti itu ya. Dan waktunya sebesar 40 detik. Atau 40 second kayak gitu. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah arusnya, I-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. I sama dengan Q dibagi T, di mana Q-nya sebesar 10 kali 10 pangkat min 6 dan T-nya adalah 40. Oke. 10-nya bisa dibagi berarti 1/4. 1/4 itu berapa? 0,25 ya. Dikali 10 pangkat min 6. Kalau kita mau ubah ke 2,5 berarti dianya jadi 10 pangkat min 7 ampere. Seperti itu ya. Sederhana ya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke persamaannya. Begitupun dengan nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini silahkan kalian coba sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, soal selanjutnya yang ditanya adalah muatan listrik. Oke. Rumusnya itu tadi kan I sama dengan Q per T. Berarti kalau ditanya Q, ya tinggal dikali aja arus kali waktu, gitu kan? Oke, kita coba kerjakan nomor 1 ya. Nomor 1 ini diketahuinya arus listrik
sebesar 2 miliampere. Ubah dulu nih ke ampere. Tadi mili itu dikali berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Mili itu 10 pangkat min 3. Kalau mikro 10 pangkat min 6. Waktunya T-nya adalah 3 menit. Kita ubah dalam bentuk second, berarti 3 kali 60. Artinya berapa? 180 second. Yang ditanya adalah muatan, berarti Q sama dengan I kali T, kit ya. I-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dan T-nya adalah 180. Oke, 2 kali 18 36, ada nolnya, kali 10 pangkat min 3. Kita sederhanakan, nolnya kita kalikan ya dengan pangkatnya, berarti pangkatnya berkurang ya. 36 kali 10 pangkat min 2. Satuan Q, karena semuanya udah satuan internasional, berarti Q-nya adalah Coulomb, seperti itu. Sederhana ya. Oke, kita coba nomor 3. Nah, di nomor 3 ini yang diketahuinya sama arus ya. Arusnya sebesar 2 mikroampere. Karena dia mikro berarti 2 dikalikan berapa untuk diubah ke ampere? Kali 10 pangkat min 6 ampere, seperti itu ya. Waktunya 80 menit. Wah, lumayan lama ya. Berarti tinggal dikalikan 80 kali 60. Ubah ke detik ya. 8 kali 6, 48. Nolnya ada 2. Oke. Kita coba kerjakan. Yang ditanyanya adalah muatan listriknya. Q. Seperti itu. Berarti Q sama dengan I kali T. I-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. T-nya tadi berapa? Nih 4800 ya. Dikalikan 4800. Oke, 2 kali 48. Berapa tuh berarti? 96 ya. Nolnya ada 2 dikali 10 pangkat min 6. Oke, nolnya kita coba kalikan dengan pangkat, berarti si pangkatnya berkurang. 10 pangkat min 4 karena nolnya ada 2. Coulomb. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor 2 silakan kalian kerjakan sendiri ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau misalkan ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab secara langsung. Kalau pertanyaannya cukup kompleks akan saya jawab dalam bentuk video dan akan saya posting di video selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai hukum 1 Kirchhoff. Nah, berbicara tentang apa hukum 1 Kirchhoff ini? Sangat sederhana teman-teman, yang pastinya ada kaitannya dengan arus listrik, seperti itu. Nah, jadi apa definisi hukum 1 Kirchhoff ini? Jadi hukum 1 Kirchhoff ini berbicara mengenai arus listrik pada sebuah percabangan. Nah, bunyinya adalah arus total yang masuk melalui suatu titik. Oke, ada kata masuk nih. Titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Oke. Jadi secara sederhana bisa kita simpulkan hukum 1 Kirchhoff ini adalah arus masuk sama dengan arus keluar. Masuk dan keluar dari mana? Dari sebuah titik percabangan. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Berapakah arus I? Nah, pertama kita harus cari tahu dulu arus masuknya itu yang mana. Oke, arus masuk ya. Oh iya, sebelum itu titik percabangannya yang mana? Yang ini ya. Titik percabangannya kita tandai nih. Nah, yang masuk ke titik percabangan ini yang mana? Nih, arus 2 ampere masuk gak? Masuk ya, karena panahnya ke sini kita tandain biar nggak pusing.
Yang selanjutnya 10 ampere masuk nggak ya ke titik percabangan ini? Ya, masuk ya, karena arahnya menuju ke dalam. Kemudian 3 ampere dia keluar, 3 ampere ini dia keluar, 5 ampere ini dia keluar, I ini dia keluar. Jadi yang masuk itu cuman 2 ini doang ya. Ya sudah, kita tinggal jumlahkan. Arus masuk berarti 2 ditambah 10 sama dengan arus keluar. Apa aja tuh? Ada 3 ampere, kemudian ada 3 ampere ini, ada 5 ampere sama ada I. Jadi 3 tambah 3 tambah 5 dan juga tambah I yang ditanya. Kita tinggal jumlahkan. 2 tambah 10 12, 3 tambah 3 berapa? 6 ya, 6 tambah 5 berarti 11 ditambah I. Nah, kalau ditanya I-nya berarti yang 11 ini pindah ruas ya nggak? 12 dikurangi 11. Berarti I-nya adalah 1 ampere. Sederhana ya? Nah, kayak gitu doang hukum 1 Kirchhoff. Oke, nah kita coba kerjakan soal yang lebih kompleks. Tentukan besar arus yang belum diketahui pada gambar rangkaian di bawah ini. Nah, tapi ada catatannya nih. I5 sama dengan I4 dan I7 sama dengan I8 kayak gitu. Nah, masalahnya adalah di sini percabangannya itu lebih dari 1. Nah, kita tinggal kerjakan aja satu-satu. Ini adalah titik percabangan 1. Oke, kita tandain ini 1. Ini adalah titik percabangan 2. Gitu ya. Kita kerjakan terlebih dahulu titik percabangan 1. Mana aja yang masuk nih? I2 masuk nggak? Masuk. Oke, kita tandain ya checklist yang masuk. Kemudian I1 masuk nggak? Masuk. Oke, kita checklist. I3 keluar. I4 keluar. I5 keluar juga. Oke, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya cuma 2, 4 ampere ditambah 5 ampere. Sama dengan I keluarnya ada I3 sebesar 3 ampere ditambah I4 dan juga ditambah I5. Seperti itu ya. Oke, kita coba jumlahkan. 4 tambah 5, 9 ya. Sama dengan 3 ditambah I4 ditambah I5. Oke, berarti I4 ditambah I5-nya itu berapa? 9 kurang 3 ya, karena 3-nya pindah ruas ke sini. Berarti 6. Nah, catatannya adalah I5 dengan I4 itu sama. Jadi besar mereka sama. Kalau sama gimana? Ya udah, ini aja tinggal dibagi 2 kan? Jadi I4-nya 3, I5-nya juga 3. Jadi I4 sama dengan I5 sama dengan berapa? 3 ampere. Seperti itu. Jadi si 6-nya dibagi 2. Nah, sekarang I5 ini berjalan ke sini. Masuk lagi ke percabangan ini ya, si I5-nya itu. Tadi berapa I5? 3 ampere. Dia masuk lagi ke percabangan. Berarti ada percabangan 2 nih. Tulis lagi I masuk sama dengan I keluar. I masuknya yang mana aja? I5 masuk nggak? Iya, masuk di sini. Kalau tadi di percabangan 1 dia keluar ya, di sini masuk. Oke, kita checklist. I6 dia masuk nggak? Masuk. Oke, I7 keluar, I8 juga keluar ya. Seperti itu. Berarti I masuknya tadi ada 3 ampere dari I5, kemudian 2 ampere dari I6 sama dengan I7 ditambah I8. 3 tambah 2 5 sama dengan I7 tambah I8. Nah, karena di soalnya I7 sama dengan I8, berarti kita tinggal bagi 2 aja si 5 ini, sama kayak yang tadi ya. I4 sama dengan I5, bagi 2 aja 6-nya. Berarti I7 sama dengan I8, dua-duanya besarnya sama. Berapa? Ya 5 bagi 2, yaitu 2,5 ampere. Jangan lupa satuannya.
Seperti itu ya, sederhana. Oke, sangat sederhana, sangat mudah dan tidak ribet. Hanya itu saja teman-teman yang kita pelajari hari ini mengenai arus listrik dan juga hukum 1 Kirchhoff. Jika ada pertanyaan silakan bisa komen ya di kolom komen di bawah, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya agar ada notifikasi ketika video baru muncul di channel ini. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut boleh hubungi Instagram muhammad.guntur.p atau ke email langsung muhammad.gunturp07@gmail.com. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran mengenai arus listrik dan juga hukum 1 Kirchhoff. Terima kasih, dan jika channel ini bermanfaat bisa di-share mengenai melewati maksudnya kanal apapun ke teman-temannya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. See you.